Di kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara membuat garis lurus pada AutoCAD. Di sini untuk membuat garis lurus ada dua komen. Komen yang pertama yaitu line, komen yang kedua yaitu polyline. Line yaitu untuk membuat satu garis, sedangkan polyline yaitu untuk membuat garis dengan banyak segmen. Jadi saat kita sorot, satu kesatuan dari bentuk ini itu satu objek. Nah, sedangkan ini adalah beberapa garis yang saya gabungkan, sehingga seandainya saya menghapusnya satu objek ini, maka hilang semuanya. Seandainya pada garis ini saya pilih, maka yang hanya akan hilang hanya garis yang terpilih tadi. Itulah perbedaan antara line dan polyline. Jadi dari kedua komen ini sama-sama fungsinya untuk membuat garis lurus. Namun perbedaannya jika polyline hasilnya satu kesatuan, sedangkan line berupa satuan-satuan garis lurus. Langsung saja bagaimana cara membuatnya? Saya akan memperkenalkan dua macam cara. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan format perpindahan X dan perpindahan Y. Langsung saja saya jelaskan sambil mempraktekannya. Yang pertama, untuk mengaktifkan command line, kita dapat mengklik icon di tab home. Jadi ini namanya tab ya. Jadi saya aktifkan tab home, lalu kita bisa klik icon line. Atau jika kita ingin mengaktifkan perintah ini dengan mengetikkan pada keyboard, Anda dapat mengetik komennya menggunakan kata line atau L. Nah, di sini ini adalah icon untuk membuat polyline. Anda dapat mengaktifkannya dengan mengklik di sini, atau Anda dapat mengetiknya pada keyboard untuk mengaktifkannya dengan mengetikkan kata PLINE atau mengetikkan hanya dua huruf yaitu P dan L. Nah, jadi saya contohkan dengan mengetikkan huruf yaitu L. Saya contohkan dengan membuat line. Jika Anda ingin mempraktekannya dengan polyline, itu caranya juga hampir sama. Jadi tidak usah mempermasalahkan perbedaan antara line dan polyline pada saat saya mencoba menggambar ini. Lalu saya akan mencoba meniru bentuk yang berada di sebelah kanan ini. Nah, saya akan mulai dari sudut kiri bawah. Jadi dari sini, ya, saya contohkan titik awalnya saya klik di sini. Di sini kita akan gunakan format A dan format B. Untuk titik selanjutnya, saya akan beranjak ke titik ini. Titik ini yaitu setinggi 3 pada sumbu X yang sama. Nah, jadi format penulisannya seperti ini. Saya ketik 0,3. Lalu kita tekan enter pada keyboard atau spasi pada keyboard. Saya merekomendasikan Anda menggunakan spasi karena spasi lebih dekat dari tangan Anda. Jadi saya tekan spasi pada keyboard. Lalu selanjutnya saya buat ke arah kiri. Ketika kita ke arah kiri, maka perpindahannya berdasarkan sumbu X. Sedangkan sumbu X positif itu ke arah kanan dan sumbu Y positif ke arah atas. Berarti jika berlawanan dengan arah sumbu ini, maka nilainya negatif. Selanjutnya saya buat ke arah kiri, yaitu perpindahan X. Karena ke kiri berlawanan dengan arah positifnya, maka mengetiknya harus minus. Jadi saya ketik minus 1,0. Nah, di sini untuk menentukan titik selanjutnya, kita melibatkan perpindahan X dan perpindahan Y secara bersamaan. Di sini kita bisa lihat perpindahan X-nya sejauh 4 dan perpindahan Y-nya sejauh 3. Jadi kita ketik dengan 4,3. Artinya 4 ke kanan, 3 ke atas. Lalu selanjutnya 4 ke kanan, 3 ke bawah. Berarti minus 3. Nah, lalu selanjutnya ke kiri 1 satuan panjang. Berarti minus 1 ke kiri. Karena dia tidak naik turun, berarti Y-nya 0. Enter atau spasi pada keyboard. Lalu selanjutnya ke bawah. Ke bawah 3.
berarti melibatkan perpindahan Y. Dia tidak ke kanan dan tidak ke kiri, berarti X-nya 0, lalu Y-nya minus 3. Enter atau spasi. Lalu di sini, untuk kembali ke titik awal, kita dapat menggunakan komen close di sini, atau menekan tombol C pada keyboard. Tekan C, lalu enter. Nah, contoh yang pertama telah selesai. Lalu saya akan tunjukkan alternatif cara jika garis yang akan kita buat hanya tegak lurus. Awalnya saya hapus garis yang tegak lurus ini. Saya biarkan garis yang miring tadi. Lalu saya akan mengaktifkan ortho mode di sini. Nah, ortho mode adalah perintah untuk membantu kita membuat garis selalu tegak lurus terhadap kuadran dalam AutoCAD, yaitu kuadran 0, 90, 180, dan 270. Ya, langsung saya aktifkan, atau Anda bisa mengaktifkan dengan menekan tombol F8 pada keyboard. Nah, selanjutnya saya aktifkan command line, lalu saya klik di sini, lalu kita tinggal mengarahkan ke arah mana kita mau. Seandainya ke arah kanan, lalu saya ketikkan panjangnya 1, tekan enter atau spasi pada keyboard. Lalu saya arahkan ke bawah, kita masukkan angka 3, lalu tekan enter atau spasi pada keyboard. Ke kanan 6, enter, ke atas 3, enter, lalu ke kanan 1, enter. Untuk mengakhiri, Anda tekan enter pada keyboard. Lalu cara selanjutnya yaitu menggunakan jarak perpindahan dan arah atau sudut. Langsung saja saya praktekkan sambil saya jelaskan di sini. Saya aktifkan line kembali. Jika Anda ingin mengaktifkan command line dengan mengetik, silakan. Lalu saya ketik awalnya di sini. Nah, di sini panjangnya 3 dan sudutnya 90. Jika Anda tidak tahu peraturan sudut dalam AutoCAD, Anda dapat melihat video tutorial saya yang membahas tentang sudut dalam AutoCAD. Jadi, saya tidak akan membahas panjang tentang sudut di sini. Panjangnya 3, saya ketik 3, lalu tekan tombol Shift sambil menekan tombol koma di keyboard secara bersamaan. Artinya tombol yang saya pilih yaitu tombol kurang dari. Nah, seperti ini, N kurang dari A. Nah, jadi saya ketik tadi 3 kurang dari 90. Lalu selanjutnya ke kiri. 1 kurang dari 180. Lalu miring, di sini sudutnya 37. Sejauh 5 sudutnya 37. Lalu di sini minus 37 karena dia searah jarum jam dari acuannya. Sejauh 5 sudutnya minus 37, enter. Lalu sejauh 1 sudutnya 180, enter. Lalu sejauh 3 sudutnya 270, atau Anda dapat menggantikan 270 dengan minus 90. Lalu untuk kembali ke titik awal, kita dapat menggunakan close di sini. Anda dapat klik di versi tertentu, namun Anda juga dapat mengetikkan huruf C pada keyboard, lalu enter. Nah, jadi seperti itu. Tidak terlalu sulit kan? Selamat mencobanya di rumah. Jangan lupa ikuti tutorial saya yang lainnya agar memudahkan Anda untuk memahami dalam menggunakan AutoCAD. Terima kasih.